Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Politik dengan dosen pengampu Bapak Hendra Naldi dan Bapak Unlionar yang beranggotakan saya sendiri, Bintang Maharani Putri, Riri Antoni, Fauzul Azim, dan Zairifa Maulana akan menjelaskan materi tentang politik aliran pada masa sistem demokrasi liberal atau pasca kemerdekaan dan RIS. Pertama mengenai politik aliran. Pasca kemerdekaan memang kayak masyarakat Indonesia itu terjadi pengelompokan berdasarkan suatu sistem dan oleh Clifford hal inilah yang dinamai dengan adanya politik aliran. Demokrasi liberal memang diidentifikasi oleh adanya politik aliran yang mana masyarakat itu kayak disusun berdasarkan sebuah pilar yang terbentuk berdasarkan adanya unsur agama, identitas ataupun kedaerahan. Dan juga politik aliran masa demokrasi liberal ini dipengaruhi berdasarkan ideologi yang mengarah kepada adanya agama, nasionalis, komunis, dan juga sosialis. Lebih lanjut oleh Herbert Feld, dia membagi ada 4 unsur pilar aliran politik atau politik aliran, yang mana pertama itu ada Java tradisionalis, ada demokratis sosialis, ada nasionalis radikal, dan juga ada komunis, yang mana hal ini dapat kita lihat realisasinya politik aliran dari partai-partai yang ada setelah adanya sistem multipartai seperti kayak PNI, itu dia lebih ke politik aliran nasionalis radikal. Kayak NU dengan Masyumi itu lebih ke politik kayak agamanya Islam. Terus juga kayak adanya PKI itu dipengaruhi oleh Marxisme atau sosialis komunis. Sistem kepartaian, memang pasca kemerdekaan itu kita itu butuh sebuah lembaga parlementer. Maka dari itu dilakukan realisasi dengan hasil sidang PPKI 22 Agustus adanya pembentukan PNI sebagai lembaga parlemen. Tapi perkembangannya PNI ini malah menjadi sebuah partai tunggal ya oleh Soekarno. Yang ini menimbulkan kritik. Yang pertama kritik itu dilakukan oleh BP Kenip pada tanggal 31 Agustus dan direalisasikan oleh Muhammad Hatta dengan dikeluarkannya Maklumat 3 November tahun 1945 yang menandakan diberlakukannya sistem politik aliran multipartai. Yang di sini kita lihat ada banyak sekali partai, sekiranya ada 10 partai yang lahir pada demokrasi liberal. Masalah pemilihan umum. Pertama kali pemilihan umum itu diselenggarakan pada tahun 1955. Itu pemilu pertama yang diselenggarakan. Timeline itu kita lihat 31 Mei tahun 54 itu pembentukan panitia, 28 November itu dilantik, dan pemilu dilaksanakan pada tahun 1955 melalui 2 tahapan. Tahapan pertama itu yaitu 29 September yang memilih untuk memilih DPR, dan tanggal 15 Desember itu untuk memilih badan konstituante. Ini masalah kegagalan konstituante. Kita tahu kalau konstituante itu dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan dan menetapkan UUD yang baru dan tujuan dasar negara yang baru. Kita tahu juga sebelumnya pada masa ini Indonesia masih memakai UUD sementara tahun 1950. Tapi dalam perkembangannya konstituante gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, dari itu juga ada wacana dari Soekarno yang kembali ingin kepada UUD 1945 dan adanya ancangan bahwa adanya konsep demokrasi, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dan juga maka dari itu si konstituante itu langsung mengadakan sidang, 3 kali sidang. Memang sih hasilnya itu kayak ingin kembali kepada UUD 1945, tapi karena syarat yang hadir rapat itu tidak memenuhi, maka 3 kali sidang akhirnya reses. Oleh sebab itu Jenderal Ahmad Nasution selaku pemimpin Paparpu minta izin tuh kepada kabinet itu Kabinet Juanda untuk menghentikan segala bentuk kegiatan politik terutama si konstituante. Dibentuklah suatu Perpu nomor 040 garing 1959 yang menyatakan, dan di sini pula menjadi kayak berakhirnya konstituante, dan juga di sini juga menjadi tonggak baru untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dikeluarkannya dekret presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairifa Maulana, NIM 2004-6108, Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, saya akan menjelaskan isi makalah dari kelompok 4 mengenai politik aliran pada masa sistem liberal. Yang pertama, terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, bangsa Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Belgium for Federal Overleg atau BFO pada Konferensi Meja Bulat atau KMB. KMB sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mencoba datang lagi ke Indonesia untuk menjajah. Selanjutnya, Kabinet Nasir. Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nasir lebih dulu menjadi anggota Kenip sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April 1950, Nasir mengajukan mosi integral Nasir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Diangkatnya Nasir sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Nasir pada 6 September 1950. Selanjutnya, Kabinet Sudirman-Suwirjo. Kabinet Sudirman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada
masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi kabinet ini sebenarnya telah diluncurkan pada tanggal 23 Februari 1952. Diketuai oleh Sukiman dan wakilnya Suryo, kabinet ini bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilupo. Terbentuknya Kabinet Wilupo ini disadari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suryo yang terjerat kasus MSA. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilupo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilupo ini menjadi kabinet second, artinya kabinet ini berisikan jajaran tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Kabinet Ali Sastromiardjoyo I. Kabinet Ali Sastromiardjoyo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada periode 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didomisili oleh Partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya sebagai pelengkap saja. Kabinet Ali Sastromiardjoyo II. Kabinet Ali Sastromiardjoyo II sering pula disebut Kabinet Ali Rum Indam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahkan mandat tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastromiardjoyo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dan 3 wakilnya, Mr. Hati, Idam Khalid, dan Dr. Leimana. Kabinet ini dikenal sebagai Second Kabinet. Second Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh tokoh yang ahli dalam bidangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazul Azim, NIM 2004-6053. Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi liberal, gerakan Banteng, Gunting Sarifuddin, serta nasionalisasi perusahaan asing. Pemikiran ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan salah satu bentuk sistem perekonomian yang memiliki kebebasan yang amat tinggi untuk setiap orang dalam melakukan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi liberal sangat menjunjung tinggi semua hak kepemilikan pribadi. Seringkali sistem perekonomian liberal ini dikaitkan dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana pihak pemerintahan mempunyai potensi yang lebih dalam melakukan intervensi supaya tidak terjadi monopoli antara pihak swasta dengan pihak swasta lainnya. Sebab hal tersebut dapat membatasi setiap orang dalam membuat sebuah keputusan. Artinya, dalam prosesnya pihak pemerintahan tetap akan memberikan dan menyediakan fasilitas umum, meskipun sistem ekonomi liberal dapat dinikmati di pasar bebas. Selanjutnya, gerakan Banteng. Gerakan Banteng terdiri dari 2 kebijakan. Yang pertama, gerakan Banteng mengistimewakan importir pribumi. Importir pribumi diberikan kewenangan importir khusus. Selain itu, mereka juga menerima jatah devisa dengan kurs murah. Yang kedua, kebijakan ekonomi dilakukan dengan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman. Lewat gerakan Banteng, pemerintah memilih pengusaha pribumi yang akan menerima bantuan. Selanjutnya ialah Gunting Sarifuddin. Gunting Sarifuddin merupakan kebijakan pemotongan uang yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Sarifuddin Prawinegara. Gunting Sarifuddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar, namun tidak untuk solusi jangka menengah. Terakhir ialah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing merupakan anti klimaks dari konflik antara Indonesia dan Belanda di satu pihak dan perdebatan pemikiran ekonomi di antara pendiri bangsa. Pilihan terakhirnya adalah nasionalisasi. Nasionalisasi dipandang sebagai
cara untuk menegakkan harga diri bangsa dan menunjukkan kemandirian ekonomi bangsa. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba adalah kebijakan perekonomian masa Kabinet Ali Iskat Djoko Widodo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Tujuan dari program ini adalah sebagai memajukan pengusaha pribumi, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut. Hasil KMB dibubarkan, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Hasilnya, pemerintahan Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Biro Perancang Nasional. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa Kabinet Ali Rahmanwijowo II, pemerintahan membentuk Badan Perencana Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan 5 tahun. Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Repelita 2 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, diantaranya melalui transmigrasi. Terima kasih.